Selamat malam. Jumpa lagi dalam tayangan Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 9 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali bersekutu malam ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk membaktikan diri dan hidup kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami, tidak ada yang lain. Kepadamu kami persembahkan puja dan puji kami malam ini. Dan malam hari ini dengan penuh rasa kerinduan kami mau belajar daripada firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan malam hari ini terambil dari Ayub pasal 1, ayat 13 sampai 22. Saya membaca, Ibu Bapak jemaat mendengar dan menyimak. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan
sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari hidup kita. Amin. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22, kita akan merenungkan bersama sebuah tema, bertahan di tengah pencobaan hidup. Matoto tumanan untanan petoba. Jemaat kekasih Tuhan, kehilangan sesuatu yang berharga dalam sekejap mata tentu membuat seseorang sulit untuk menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena bisa jadi untuk mendapatkannya kembali seperti semula adalah sesuatu yang mustahil. Apalagi hal itu menyangkut soal keturunan dan harta benda. Apa yang dialami oleh Ayub dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah realita yang harus ia hadapi. Dalam sekejap, Ayub harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan semua berita itu ia dengar dari orang-orang yang luput dari bencana yang menimpa anak-anaknya. Suatu peristiwa yang tragis ketika satu persatu diambil dari kehidupan Ayub. Dijarah, mengalami kekerasan, sampai bencana yang membuat semua yang ia miliki habis dalam waktu yang singkat. Namun, yang luar biasa dari sikap Ayub dalam peristiwa ini adalah ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah. Dalam ketidakberdayaan, Ayub justru menyampaikan pengakuan imannya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Dan karena itu Ayub pun sadar bahwa kapanpun Tuhan dapat mengambil semua daripadanya. Ayat 20 dan 22 pembacaan kita. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun hidup kita, tetaplah percaya bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Biarlah hidup kita tetap mengingat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, dan bahwa Allah tetap memberikan semua dalam hidup kita, anak-anak, harta benda, dan semua itu bukti kasih Allah bagi kita dan keluarga kita. Janganlah kita menuduh Allah berbuat yang kurang patut bagi kita. Sebab kita harus percaya bahwa Allah pasti akan mengembalikan semuanya kepada kita dengan cara yang berbeda. Marilah belajar bagaimana bertahan dalam iman menghadapi pencobaan hidup. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bersama-sama kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan
pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama bersafaat. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena kembali boleh bersekutu dalam satu persekutuan kasih sebagai warga jemaat Tuhan dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam. Hari ini kami sama-sama telah belajar daripada firman-Mu di bawah sorotan tema bertahan di tengah pencobaan hidup. Yang pasti pengalaman Ayub bisa bertahan dengan berbagai-bagai pencobaan. Itu menjadi kesaksian bagi kehidupan kami. Seberapa besar pergumulan yang kami hadapi yang pasti tidak sebanding dengan pergumulan yang dihadapi Ayub. Karena itu, ketika kami menghadapi pergumulan, pencobaan dalam hidup, kiranya kami belajar daripada Ayub untuk bertahan dan untuk tetap mengatakan bahwa semua itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam bakti bersama di hari ini kami berdoa buat kekasih kami, Ibu Lena Lisu, King Aldrich Palimbunga, yang pada tanggal 9 Maret boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Diberkati kehidupan mereka, sukacita, bahagia, umur panjang, senantiasa jadi milik mereka. Juga bersukacita dengan keluarga Bapak Matius Tonapa dan Ibu Sukarsi, Bapak Yantaruk Lamba dan Ibu Marta Lambe, Bapak Z Dwi M Pailongan dan Ibu Risma Sihotang, Bapak Samuel Salepang dan Ibu Mariala, yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka dengan cinta kasih, diberkati mereka, rumah tangga mereka dengan kerukunan, kedamaian, keharmonisan. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa juga malam hari ini buat yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, pasca menjalani kemoterapi, pasca menjalani operasi. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat Tuhan, berkati mereka dengan kesabaran, ketabahan, menjalani berbagai pengobatan, terapi yang harus dijalani. Berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat mereka. Berkati kumandang doa yang senantiasa dikumandangkan kepada Tuhan. Semua jadi saluran pemulihan dari Tuhan buat mereka. Berdoa untuk usaha dan kerja jemaat-Mu, diberkati senantiasa apa yang dikerjakan, boleh membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat rumah tangga mereka tetap rukun, damai, dan harmonis. Berdoa untuk anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Kiranya anak-anak kekasih tumbuh sehat normal, tumbuh sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan. Tumbuh sebagai anak-anak yang punya masa depan baik, jadi saluran berkat bagi pelayanan gereja Tuhan. Berdoa untuk kerinduan dan harapan jemaat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, memiliki pasangan hidup, memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih Tuhan kami serahkan, mohon berkat Tuhan. Kiranya kami boleh menikmatinya, boleh memilikinya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berdoa untuk pelayanan jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG bersama tata usaha, koster, dan satpam. Di jemaat ini kiranya sehati sepikir, kompak, bergandengan tangan mengerjakan tugas-tugasnya. Pelayanan kami bersama disambut baik jemaat Tuhan, dan selanjutnya bersama istri, suami, dan anak-anak kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan itu. Nama Tuhan dipermuliakan.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesetiaan teman-teman tim multimedia yang boleh memberi diri untuk pelayanan lewat renungan harian Toraya dan doa malam, dan lewat pelayanan-pelayanan yang bisa mereka laksanakan. Diberkati kehidupan mereka, harapan dan kerinduannya jadi milik mereka, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 9 Maret 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.